sudah. Yang sudah ini. Kalian belum ya? Belum Pak. Kenapa? Tadi cepet-cepet Pak, kesini Pak. Kalau ini tadi sarapannya makan apa? Soto. Ada soto. Oh. Tapi bukannya dari ini ya? Saya di mana? Dari Aslinya dari Kulon Progo Pak. masa? Enggak, kata temanku kemarin kamu dari Sumatera. Iya Pak, dari Sumatera Pak. Oh, dari Sumatera. Oke, nanti kita akan belajar soal salah satu budaya dari Sumatera kan. Tapi sebelumnya materi hari ini tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial, menjaga lingkungan dan pelestarian alam. Kira-kira menurut anak menjaga lingkungan dan pelestarian alam itu penting nggak sih? Penting. Buat apa? Biar udaranya bersih. Biar udaranya bersih. Terus biar Biar nanti makhluk lain atau hidup lain selain manusia bisa hidup dengan nyaman, ya. Pakai menjaga lingkungan dan pelestarian alam ya. Nih, isu lingkungan global. Isu itu apa sih? Isu itu adalah berita. Isu global ini ada 3 nih, Bapak masukin. Ada perubahan iklim, tuh. Terus sama pencemaran lingkungan dan deforestasi atau penebangan hutan. Ini yang ketiga ini penebangan hutan baru aja bisa merasakan dampaknya. Saudara-saudara kita yang di Sumatera itu mengalami banjir. Semoga semuanya baik-baik aja ya dan segera pulih ya. Oke, ketiga isu ini nanti bisa mengancam kehidupan manusia juga ke depannya ya kan. Perubahan iklim, cuacanya ekstrim itu kadang hujan, kadang panas sih kan. Oke, selanjutnya, dampaknya yang menyebabkan isu lingkungan global tadi adalah aktivitas dari manusia. Jadi seperti penebangan hutan, penggunaan bahan bakar fosil, dan pembuangan limbah itu bisa menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan. Ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, terus kerusakan ekosistem dan perubahan iklim yang mengancam keseimbangan alam hidup. Nah, ini bentuknya tadi. Karena apa? Ada yang mau bacain? Satu? Oh ya. Pentingnya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan itu penting karena menjaga keseimbangan alam, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan melestarikan lingkungan, kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan. Nah, berarti pentingnya karena terima kasih ya Lady. Tepuk tangan dulu Mbak Lady. Oke. Pentingnya pelestarian lingkungan adalah menjaga keseimbangan alam, terus melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan. Oke. Lanjut. Nah, solusi-solusi untuk isu tadi, 3 isu. Pertama, pengurangan penggunaan plastik. Kedua, daur ulang dan pengolahan sampah. Ketiga, penanaman pohon. Nah, pengurangan penggunaan plastik ini, anak-anak kalau jajan di kantin itu bawanya pakai plastik atau pakai kotak bekal? Pakai plastik. Pakai plastik, masih pakai plastik. Iya. Nah ini pakai plastik juga. Kalau kotak lengkap kadang pakai kotak. Oh, kadang pakai kotak bekal. Nah, ini kalau pengurangan penggunaan plastik itu pertama, Anda bisa bawa kotak bekal sendiri, mau isi mudah. Nanti kalau jajan, kalau misalnya nggak isi dari rumah, nanti minta tolong sama ibu kantin, Bu, pakai ini ya wadahnya gitu. Habis itu daur ulang dan pengelolaan sampah. Jadi kalau emang harus memakai, nanti jangan langsung buang, bisa diolah dulu atau didaur ulang. Sama ada penanaman pohon. Jadi kalau anak-anak pakai kertas nih, sebetulnya ini
bisa dilakukan oleh apa tuh? Yang dilakukan kebersihan dengan warga, terus iya, atau kampanye dan edukasi. Maksudnya kampanye dan edukasi itu persis kayak anak-anak sekolah ini. Nah, peran masyarakat paling penting adalah mengubah perilaku sehari-hari seperti sortir sampah. Maksudnya apa? Mengurangi dan menggunakan produk ramah lingkungan. Oke, jadi menjaga lingkungan dan melestarikan alam itu adalah tanggung jawab kita semua bersama. Jadi bukan tanggung jawab bapak doang, bukan tanggung jawab anak-anak aja. Dengan cara sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon dan membuat serta menjaga kebersihan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, tadi di sini ada menggunakan produk ramah lingkungan. Di sini baru ada apa tuh judulnya? Di atas sering nonton itu kan? Judulnya ada di atas tadi. Tetap dijalankan warga. Oke, kita nonton sama-sama ya. Pemirsa warga di Padang Sumatera Barat telah menjalankan tradisi malam di tengah pandemi COVID-19. Tradisi itu rutin dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri. Meski demikian, kali ini tradisi itu dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Warga di kampung Teluk Sibumbang, Kelurahan Turun, Sungai Laren, Kecamatan Koto Tanah ini tetap menjalankan tradisi malam di saat Idul Fitri. Dengan menjaga jarak sosial, warga membuat kemah untuk diantar ke rumah mertua serta disantap bersama keluarga dan tetangga usai sholat Idul Fitri. Salah satunya Kasih, dia membuat lamang bersama anak perempuannya sehari menjelang Idul Fitri. Ada 10 batang lamang yang dibuat untuk diantar ke rumah mertua sebagai jalinan silaturahmi. Lamang atau lemang terbuat dari pulut dan santan kelapa. Namun juga bisa ditambah varian buah pisang jika ingin membuat lamang pisang. Campuran santan dan pulut ini kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang sudah diisi daun pisang untuk dibakar hingga matang. Selain kasni, lamang juga tetap dilaksanakan erbi. Berbeda dengan kasni, lamang yang dibuat ibu rumah tangga ini untuk hidangan lebaran dan disantap bersama warga sekitar. Menurut Elmi, meski di tengah pandemi virus corona, namun tradisi ini tetap mereka laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain menjaga jarak saat berbuatannya, warga mengaku menggunakan masker saat mengantar ke rumah mertua. Sementara untuk santap bersama hanya dilakukan di lingkungan kecil yang sudah dipastikan kondisi kesehatannya. Gimana untuk menghadapi hari raya Idul Fitri? Untuk ini ya tadi Nah, bisa dulu ya. Sedih. Perasaan masyarakatnya. Tuh, produk ramah lingkungannya tadi dari video yang tadi siapa? Angkat tangan. dari bambu. Ya, gimana? Apa? Pembuatan lamang terbuat dari bambu. Oh iya, terbuat dari bambu. Terus tadi di dalam bambunya ada apa ya? Ini siapa? Ada daun. Iya, ada daun pisangnya. Pakai daun pisangnya tadi. Iya. Nah, itu adalah salah satu contoh produk ramah lingkungan dari mana tadi? Daripada Padang. Nah, jadi tradisi malam itu anak-anak adalah tradisi dari daerah Minangkabau. Nah, kalau di contoh tadi adalah Padang.
Anak-anak selanjutnya mengerjakan LKPD ya, lembar kerja nih. Bapak udah punya LKPD IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sesuai ini temanya adalah menjaga lingkungan dan pelestarian alam. Nah nanti aktivitasnya ada dua. Yang pertama adalah identifikasi masalah lingkungan. Terus nanti yang kedua adalah menyusun solusi. Nah, menyusun solusi ini nanti cuma ditanyain kalau menurut anak-anak nanti solusinya apa. Oke? Silakan dikerjakan ini mandiri ya. Dengan sendiri. Ada yang mau mengajukan diri buat presentasi di depan? Ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Akbar. Identifikasi masalah lingkungan. Yang pertama, mengapa penggunaan bambu terlalu banyak bisa menjadi masalah bagi lingkungan? Jelaskan penjelasan tanah karena bisa mengurangi penyerapan air dan udara menjadi tidak asri. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika bambu di alam terus ditebang tanpa menanam kembali? Sebutkan dua akibatnya. Yang pertama, penyerapan tanah menjadi kurang berfungsi karena bambu jadi sedikit. Dan yang sosialnya banyak masyarakat menggunakan bambu sebagai pembuatan makanan tetapi tidak ditanam kembali. Yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga ketersediaan bambu agar tetap banyak di alam, yaitu agar udara bersih kembali dan penyerapan tanah aman sehingga banjir tidak menjadi risiko. Ya. Oke, terima kasih ya. Itu tadi berarti Afifah di bagian identifikasi. Sekarang yang bagian solusi. Ya, bagian solusi. Tuliskan memang dua solusi agar penggunaan bambu tetap aman bagi lingkungan. Solusinya itu dengan menanam bambu secara berkala sehingga jika bambunya habis itu bisa
Sedang ya? Sedang ya? Ada hal baru yang dipelajari atau enggak? Soal apa? Soal tradisi. Oke, ada lagi? Soal? Akibat dari penebangan liar. Iya, akibat dari penerbangan liar. Ada lagi? Mengenai kita harus melestarikan. Sama tadi nyari solusinya ya, soalnya melestarikan. Iya, contohnya bambu dan juga bambu itu walaupun kita menggunakan bahan yang ramah lingkungan, tapi harus tetap dijaga. Kita harus ada penanganan pasti ya kan? Karena tadi ada nih dari Afifah tadi yang pertama, kalau penggunaan bambunya terlalu banyak, nanti bisa mengurangi penyerapan air. Ya betul. Oke, jadi gimana tadi perasaannya waktu pengerjaan KPD? Seru. Menantang ya? Harus mikir dulu ya? Ya kan? Oke. Jadi pembelajaran hari ini Bapak cukupkan saja sampai di sini. Untuk minggu depan nanti kita akan mempelajari juga soal pelestarian alam bagian memilah sampah dan mendaur ulang sampah. Oke? Oke. Sebelum